got so much fucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap, bring it down, hold fast, I'm the guap, bitches on the line, and you know. Halo guys, selamat datang di podcast edukasi pertama kita yaitu BEO atau bisa kita sebut Bincang Education Online. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, yaitu kualitas pendidikan di era digital. Bersama saya Nur Fitriani dan rekan saya, Ayu Dwi Ariyanti. kami merupakan mahasiswa yang mengambil jurusan pendidikan. Nah, di sini aku mau nanya nih sama rekan aku sendiri, yuk, gimana nih menurut kamu teknologi telah mengubah landscape pendidikan secara signifikan? Tentu Fitri, teknologi telah membawa banyak perubahan positif dalam dunia pendidikan. Dulu, kita hanya terbatas pada buku teks dan metode pembelajaran yang konvensional. Sekarang, siswa dapat mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja melalui internet. Mereka juga bisa belajar dengan cara yang lebih interaktif dan menyenangkan, misalnya melalui video pembelajaran, simulasi, atau games education. Nah, itu benar sekali ya, Yo. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat membawa tantangan tersendiri. Salah satunya adalah kesenjangan digital. Nah, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Gimana kita bisa mengatasi masalah ini, yuk, menurut kamu? Masalah kesenjangan digital memang menjadi tantangan besar. Pemerintah dan sekolah perlu belajar bekerja sama untuk menyediakan fasilitas teknologi yang memadai di semua daerah. Selain itu, kita juga perlu mengembangkan model pembelajaran yang fleksibel, sehingga siswa yang tidak memiliki akses internet tetap bisa belajar dengan efektif. Nah, aku setuju nih, yuk. Jadi, selain itu juga kita juga perlu memikirkan bagaimana cara kita mengasah keterampilan digital tersebut. Nah, tidak hanya sekedar mengoperasikan gadget, tetapi kita juga harus tahu bagaimana mereka bisa menggunakan teknologi untuk memecahkan masalah, berpikir kritis, dan berkomunikasi secara efektif nih, yuk. Betul sekali tuh, Fit. Keterampilan digital menjadi sangat penting di era sekarang. Sekolah perlu merancang kurikulum yang mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Guru juga perlu terus belajar dan mengembangkan diri agar mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal. Nah, betul banget nih, yuk. Nah, yuk, aku mau nanya lagi nih, yuk. Menurut kamu, apa aja sih dampak positif dan negatif dari pembelajaran jarak jauh? Menurut aku, pembelajaran jarak jauh atau bisa kita sebut dengan PJJ mempunyai dampak positif dan negatif yang signifikan. Di sisi positifnya, PJJ memberikan waktu nyaman dan akses yang lebih luas bagi siswa untuk belajar dari rumah, serta mendorong mereka untuk beradaptasi dengan teknologi. Namun, di sisi negatifnya, PJJ dapat menyebabkan penurunan prestasi belajar karena keterbatasan interaksi dengan guru dan teman sebaya, serta resiko putus sekolah akibat tekanan ekonomi. Selain itu, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyerap materi pembelajaran dan kesehatan mental mereka dapat berdampak negatif karena kurangnya sosialisasi dan dukungan emosional. Gitu, Fitri. Sekarang giliran aku deh yang nanya ke kamu. Oke, boleh, ayo. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa teknologi tidak menggantikan peran guru? Kalau menurut aku nih ya, untuk memastikan bahwa teknologi tidak menggantikan peran guru, penting untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung, bukan pengganti. Nah, guru juga harus tetap menjadi fasilitator utama, memberikan bimbingan dan dukungan emosional yang tidak dapat disediakan oleh teknologi. Jadi, dengan mengintegrasikan metode pengajaran yang interaktif dan melibatkan diskusi online, serta melatih guru dalam penggunaan teknologi, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif tanpa menghilangkan sentuhan personal yang esensial dalam pendidikan. Gitu, yuk. Aku mau nanya satu lagi, boleh nggak, yuk? Boleh, silakan. Menurut kamu nih ya, apa aja nih tantangan dalam mengukur keberhasilan pembelajaran di era digital?
Menurut aku, mengukur keberhasilan pembelajaran di era digital menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, sulitnya menciptakan penilaian yang holistik dan objektif, karena banyak metode evaluasi tradisional tidak sepenuhnya cocok untuk pembelajaran daring. Kedua, interaksi sosial yang terbatas dapat mempengaruhi motivasi dan keterlibatan siswa, membuat sulit untuk menilai pemahaman mereka secara akurat. Ketiga, variasi dalam keterampilan teknologi di antara siswa dan guru dapat menyebabkan ketidakmerataan dalam proses pembelajaran, sehingga hasil yang diperoleh tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. Dan yang terakhir, pengumpulan data yang efektif untuk evaluasi juga menjadi tantangan, karena banyak faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Gitu, Fitri. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau dari aku cukup sih yuk. Gimana kalau dari kamu? Apakah kamu nanya lagi ke aku nih yuk? Dari aku cukup sih. Oke, berarti aku akan membacakan kesimpulan pada podcast hari ini ya. Oke yuk. Oke, jadi kesimpulannya yaitu kualitas pendidikan di era digital mengalami transformasi signifikan. Dengan teknologi memberikan akses yang lebih luas dan metode pembelajaran yang interaktif. Meskipun teknologi membawa banyak manfaat, seperti kemudahan akses informasi dan pembelajaran jarak jauh. Tantangan seperti kesenjangan digital dan perlunya keterampilan digital tetap ada. Penting untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung, bukan pengganti peran guru, yang tetap vital dalam memberikan bimbingan dan dukungan emosional. Untuk mengukur keberhasilan pendidikan di era digital, diperlukan penilaian yang holistik dan adaptif terhadap berbagai kondisi siswa. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan pemanfaatan teknologi secara efektif dan inklusif. Begitu, Fitri. Terima kasih Ayu. Gimana kalau kita langsung tutup aja nih yuk podcast kali ini? Boleh. Oke, aku tutup ya yuk. Terima kasih ya guys udah dengerin podcast kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Dan nantikan juga bio kita yang selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.